Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu semangat mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang. Nah, cara untuk menentukan jarak titik ke bidang itu hampir sama dengan cara jarak titik ke garis. Bahkan, untuk menyelesaikan jarak titik ke bidang, kita harus lebih dahulu mengubahnya menjadi jarak titik ke garis. Caranya gimana? Misal, ada sebuah titik A dan bidang alfa. Kita ingin mencari jarak antara titik A ke bidang alfa tersebut. Maka kita tinggal tarik sebuah garis dari titik A yang tegak lurus terhadap garis perwakilan yang ada di bidang alfa. Di mana titik pertemuannya ini kita beri nama A-aksen. A-aksen itu merupakan titik proyeksi dari titik A di bidang alfa. Maka, jarak titik A pada bidang alfa itu sama saja dengan jarak A-aksen. Nah, untuk menentukan garis perwakilan yang tegak lurus dengan A-aksen, itu tidak harus garisnya horizontal ya. Boleh garisnya diagonal. Boleh juga garisnya vertikal. Masih ingat Kak dengan sebuah teorema yang pernah kita gunakan di pertemuan pertama, di mana teorema tersebut menyatakan bahwa jika sebuah garis tegak lurus pada sebuah bidang, maka garis tersebut akan tegak lurus pada semua garis yang ada pada bidang tersebut. Jadi, jika kita sudah ketahui bahwa AA-aksen itu tegak lurus pada sebuah garis G, dan di mana garis G itu terletak pada sebuah bidang alfa, maka AA-aksen itu akan tegak lurus pada semua garis yang terletak pada bidang alfa tersebut. Bisa garis H, bisa juga garis K. Tidak peduli apakah dia vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Nah, nanti tinggal kita yang memilih menggunakan garis yang mana. Biasanya kita pilih garis yang sudah diketahui panjangnya pada soal atau yang mudah dicari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jarak suatu titik ke bidang itu adalah panjang garis proyeksi yang ditarik dari titik itu dan tegak lurus terhadap garis perwakilan dari bidang tersebut. Nah, setelah kita berhasil mengubah dari jarak titik ke bidang menjadi jarak titik ke garis, maka langkah selanjutnya tinggal kerjakan seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Supaya lebih jelasnya, kita coba kerjain soal ya. Nah, di sini Ibu tuliskan lagi cara-cara mencari jarak titik ke garis ya, supaya kalian tidak lupa. Diketahui, sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 10 cm. Hitunglah jarak antara titik E ke bidang BCGF. Oke, kita gambar dulu bidang BCGF-nya. Nah, sekarang kita tarik sebuah garis dari titik E yang tegak lurus terhadap garis yang terletak pada bidang BCGF. Garis manakah itu? Ya, betul. EF. Kenapa? Karena EF itu tegak lurus terhadap FB, bisa juga EF itu tegak lurus terhadap FG, atau EF itu juga bisa juga tegak lurus terhadap FC. Dan garis-garis ini terletak pada bidang BCGF. Maka dapat kita simpulkan bahwa jarak titik E ke bidang BCGF itu adalah EF. Nah, karena EF ini adalah rusuk, maka jaraknya adalah 10 cm. Soal berikutnya, tentukan jarak titik E ke bidang FGH. Kita gambarkan dulu bidang FGH-nya ya. Nah, ini adalah bidang FGH. Dia berbentuk segitiga. Nah, kalau kalian lihat, ini segitiganya segitiga sama kaki ya. Sekarang, dari titik E, kita tinggal tarik sebuah garis yang tegak lurus terhadap suatu garis di bidang FGH. Garis manakah itu? Ya, betul. Proyeksi titik E itu terletak pada garis FH ya. Nah, kita beri nama titik proyeksi ini sebagai E-aksen. Maka, jarak titik E ke bidang FGH itu adalah EE-aksen. Nah, sekarang kita tinggal mencari E-aksennya ini. Nah, kalau kalian lihat, segitiga EFH itu merupakan segitiga sama kaki, di mana EF itu panjangnya sama dengan EH. Nah, karena kaki-kaki yang mengapit sudut E ini sama panjang, maka E-aksen pasti terletak di tengah-tengah FH. Atau dengan kata lain bahwa EE-aksen itu adalah setengah dari EG. Nah, masih ingat kan EG itu apa? Ya,
EG itu adalah diagonal sisi, maka panjangnya adalah rusuk akar 2. Rusuknya adalah 10, maka kita masukkan setengah dikali 10 akar 2. Setengah dikali 10 sama dengan 10 per 2, 10 per 2 hasilnya 5 ya. Jadi hasilnya 5 akar 2. Jadi kita dapatkan jarak titik E ke bidang FGH adalah 5 akar 2 cm. Soal berikutnya, tentukan jarak antara titik E ke bidang AFH. Kita gambar dulu bidang AFH-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata AFH itu adalah sebuah segitiga sama sisi. Tahu dari mana? Kita lihat saja. AF ini merupakan diagonal sisi. FH itu juga diagonal sisi. Dan HA itu juga diagonal sisi. Jadi segitiga AFH ini adalah sebuah segitiga sama sisi ya, yang ketiga sisinya sama. Nah sekarang untuk mencari jarak titik E ke bidang AFH, kita tinggal menarik sebuah garis dari titik E yang tegak lurus dengan garis perwakilan yang ada pada bidang AFH. Garis manakah itu? Ya betul, garis tersebut berpotongan pada garis tinggi AFH ya. Nah, titik proyeksi dari titik E ini di bidang AFH kita namakan dengan E-aksen. E-aksen inilah yang merupakan jarak titik E ke bidang AFH. Untuk mencari E-aksen, kita bisa menggunakan segitiga EA-A-aksen. Kita keluarkan dulu segitiganya. Segitiga EA-A-aksen ini merupakan segitiga siku-siku ya. Siku-siku di titik E. Sekarang kita tinggal mencari panjang sisi-sisinya. Untuk EA ini adalah rusuk, maka panjangnya adalah 10 cm. Kalian perhatikan EA aksen itu merupakan setengah dari diagonal sisi EG. EG itu adalah rusuk akar 2, rusuknya 10, maka jadinya 10 akar 2, setengah dikali 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Kita dapatkan EA aksennya 5 akar 2. Sekarang tinggal mencari AA aksen. Karena EA aksen ini adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari AA aksennya ini dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, karena di sini Ibu lihat antara 5 akar 2 dan 10 ini ada faktor yang sama, yaitu 5, maka Ibu gunakan cara trik ya. Tapi kalau kalian mau gunakan Pitagoras, boleh kok. Seperti biasa, 10-nya kita manipulasi dulu supaya faktornya sama, jadi 5 kali 2. 5-nya mau disamakan, maka 2-nya kita ubah menjadi akar, jadi akar 4. Jadi 10 itu sama saja dengan 5 akar 4. Nah, karena yang mau dicari adalah AA aksen, dan AA aksen ini terletak di depan sudut siku-siku, maka AA aksen ini adalah sisi terpanjang. Maka nanti bilangan di dalam akarnya tinggal dijumlah. Jadi, AA aksen sama dengan 5 akar 4 ditambah 2. Hasilnya 5 akar 6. Wah, ternyata di sini ada 2 garis tinggi, yaitu EE aksen dan AE. Masih ingat? Jika terdapat 2 garis tinggi, maka kita bisa menggunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga EAA aksen dengan garis tinggi EE aksen itu akan sama dengan luas segitiga EAA aksen dengan garis tinggi AE. Soalnya kan segitiganya sama. Rumus luas segitiga masih ingat kan? Setengah dikali alas dikali tinggi. Karena EE aksen ini adalah garis tinggi, maka alasnya adalah AA aksen. Jadi bisa dituliskan setengah dikali AA aksen dikali EE aksen. Nah, untuk garis tinggi AE, maka itu alasnya adalah EA aksen. Jadi bisa kita tuliskan setengah dikali AE dikali EA aksen. Nah, di sini sama-sama setengah, bisa kita bagi atau coret ya. Hasilnya 1, tidak perlu ditulis, jadi tinggal AA aksen dikali EE aksen, itu sama dengan AE dikali EA aksen. Nah, AA aksennya itu adalah 5 akar 6, EE aksennya belum diketahui, itu yang akan kita cari. AE itu sama dengan 10, sedangkan EA aksen itu 5 akar 2. Karena yang mau dicari adalah EE aksen, maka 5 akar 6-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Karena di sini operasinya perkalian, maka berubah menjadi operasi pembagian. 10 dikali 5 akar 2 itu sama dengan 50 akar 2 dibagi dengan 5 akar 6. Akar 50 dibagi 5 hasilnya 10. Akar 2 dibagi akar 6 itu sama dengan akar 3. Tapi akar 3-nya di bawah ya, karena yang besar akar 6-nya ada di penyebutnya.
Nah, jadi kita dapatkan EE aksennya itu sama dengan 10 per akar 3. Nah, karena EE aksen ini adalah hasil akhir yang mau kita cari, dan di bagian penyebutnya itu masih ada akarnya, maka kita rasionalkan dulu ya. Jadi, kita kalikan dengan akar 3. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Jadi, kita dapatkan 10 per 3 akar 3. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, ternyata EE aksen itu berhimpit dengan diagonal ruang EC. Dan diagonal ruang EC itu merupakan garis yang terletak pada bidang ACGE. Nah, kalau kalian lihat, bidang ACGE ini merupakan persegi panjang ya, sehingga coba kita tuliskan di luar supaya lebih mudah melihatnya. Nah, seperti ini. ACGE itu adalah persegi panjang. EE aksen itu berhimpit dengan EC. Nah, di sini AA aksen ini terletak di tengah-tengah EG, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, garis AA aksen ini jika kita duplikasi, maka menjadi seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata EC itu terbagi menjadi 3 daerah yang sama panjang, sehingga bisa kita katakan bahwa EE aksen ini merupakan 1/3 dari panjang EC. Nah, karena EC itu adalah diagonal ruang, masih ingat kan? Kalau diagonal sisi itu terbentuk dari 2 rusuk, sedangkan kalau diagonal ruang itu terbentuk dari 1 rusuk dan 1 diagonal sisi. Sehingga rumusnya menjadi rusuk akar 3 ya. Rusuknya itu AE itu adalah 10, sedangkan AC itu diagonal sisinya 10 akar 2. Maka untuk mencari EC, kalian bisa menggunakan rumus Pitagoras, karena EAC adalah segitiga siku-siku di A, atau kalian bisa menggunakan rumus cepat saja. 10 itu sama saja dengan 10 akar 1. Maka untuk mencari EC, karena EC ini adalah sisi terpanjang, karena ia berada di depan siku-siku, maka EC itu sama dengan 10 akar 2 ditambah 1, jadinya 10 akar 3. Nah, sekarang kita tinggal mencari EE aksen itu adalah 1/3 dari EC. EC-nya kita masukkan 10 akar 3, maka kita peroleh 1/3 dikali 10 akar 3. 1/3 dikali 10, 10/3 ya. Maka hasilnya 10/3 akar 3. Coba kalian lihat, sama atau tidak? Sama ya. Nah, tapi cara trik ini hanya bisa digunakan jika garis yang kalian cari itu berhimpit dengan diagonal ruang. Kalau selain itu tidak bisa ya. Jadi kita dapatkan jarak titik E ke bidang AFH itu adalah 10/3 akar 3 cm. Tentukan jarak antara titik C ke bidang AFH. Kita gambarkan dulu bidang AFH-nya ya. Nah, kalau kalian lihat ini sama seperti tadi ya, bahwa AFH ini adalah sebuah segitiga sama sisi. Nah, sekarang yang dicari jarak titik C ke bidang AFH. Maka dari titik C ini kita tarik sebuah garis yang tegak lurus dengan garis perwakilan yang ada di bidang AFH ini. Yang manakah itu? Jadi titik proyeksi C, yaitu C aksen, itu terletak pada garis tinggi AFH ya, seperti ini. Nah, jadi sekarang kita tinggal mencari panjang CC aksen itu dengan menggunakan segitiga CAA aksen. Kita keluarkan dulu segitiganya supaya mudah. Sekarang kita cari sisi-sisi segitiga ini. AC itu adalah diagonal sisi. Masih ingat ya, diagonal sisi terbentuk dari 2 buah rusuk. Jadi panjang AC itu sama dengan 10 akar 2. Untuk mencari AA aksen, kita bisa menggunakan segitiga EAA aksen. Tadi pada soal sebelumnya sudah kita cari sih sebenarnya. Kita keluarkan segitiga EAA aksennya. EA itu adalah rusuk, maka panjangnya adalah 10 cm. Sedangkan EA aksen itu adalah setengah dari diagonal sisi EG. Karena diagonal sisi EG-nya itu 10 akar 2, maka EA aksennya itu setengahnya dari 10 akar 2, yaitu 5 akar 2.
tinggal mencari A aksen, kita bisa gunakan rumus Pitagoras karena ini berupa segitiga siku-siku ya, atau bisa menggunakan trik juga. Karena di sini Ibu lihat 5 akar 2 dan 10 mempunyai faktor yang sama yaitu 5. 10 kita ubah dulu menjadi 5 kali 2, karena yang mau disamakan adalah 5-nya, maka 2-nya yang kita bentuk menjadi akar, jadi 5 akar 4. Dan karena A aksen ini adalah sisi terpanjang, karena dia berada di depan sudut siku-siku, maka bilangan di dalam akarnya tinggal dijumlahkan aja, yaitu 2 ditambah 4, sama dengan 5 akar 6. Jadi kita dapatkan A aksennya sama dengan 5 akar 6. Untuk mencari CA aksen, itu kita bisa menggunakan segitiga CA aksen G, di mana segitiga ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-siku di sudut G. Nah, kalau kalian perhatikan, segitiga CA aksen G ini sama dengan segitiga EA aksen ya. Kenapa? Karena CG ini rusuknya dan GA aksen itu adalah setengah dari diagonal sisinya. Maka karena sama bentuk segitiganya, maka hasil CA aksen pasti juga akan sama dengan panjang AA aksen. Sehingga bisa kita tuliskan CAA aksennya sama dengan 5 akar 6. Nah, karena ketiga sisinya sudah ketemu, kita bisa cari CC aksen ini. Tinggal kita perhatikan segitiganya. Oh, ternyata ini adalah segitiga sama kaki, di mana kaki AA aksen itu sama dengan CAA aksen. Maka di sini kita bisa tarik sebuah garis lurus, yaitu garis tinggi dari A aksen. Misal kita kasih nama titiknya adalah titik K. Jadi KAA aksen ini merupakan salah satu garis tinggi pada segitiga ACA aksen. Nah, sekarang kita tinggal mencari panjang KA aksen ya. Kita bisa gunakan Pitagoras. CK itu adalah setengah dari AC. Nah, karena AC-nya tadi dapat 10 akar 2, maka tinggal kita kalikan deh dengan setengahnya. Sehingga kita dapat hasilnya sama dengan 5 akar 2. Ibu pakai cara singkat aja ya. Jadi, kita dapatkan KAA aksen itu sama dengan 5 akar 6 dikurang 2. Hasilnya 5 akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Jadi, 5 kali 2 hasilnya 10. Jadi, kita dapatkan di sini garis tinggi KAA aksennya itu sama dengan 10. Nah, karena pada segitiga ini terdapat 2 garis tinggi, maka kita bisa gunakan luas segitiga seperti tadi. Jadi, luas segitiga AA aksen C dengan garis tinggi CC aksen itu akan sama dengan luas segitiga AA aksen C dengan garis tinggi A aksen K. Kalau yang menjadi garis tinggi CC aksen, maka alasnya adalah AA aksen. Maka bisa dituliskan rumus luasnya setengah dikali AA aksen dikali CC aksen. Jika garis tingginya adalah A aksen K, maka alasnya adalah AC. Jadi bisa dituliskan rumus luas segitiganya setengah dikali AC dikali KA aksen. Setengahnya dicoret atau dibagi, tinggal A aksen dikali CC aksen sama dengan AC dikali KA aksen. A aksennya itu adalah 5 akar 6, CC aksennya belum diketahui, AC-nya 10 akar 2, KA aksennya 10. Untuk mencari CC aksen, berarti 5 akar 6-nya kita pindah ruas kanankan. Operasi perkalian berubah menjadi operasi pembagian. 10 akar 2 dikali 10 itu sama dengan 100 akar 2. Dibagi dengan 5 akar 6. Yang di luar akar dengan di luar akar, yang di dalam akar dengan di dalam akar. 100 dibagi 5 hasilnya 20, akar 6 dibagi 2 hasilnya akar 3. Maka kita dapatkan CC aksennya sama dengan 20 per akar 3. Nah, karena CC aksen ini adalah jarak titik C ke bidang AFH yang mau kita cari, dan di bagian penyebutnya masih ada bentuk akarnya, maka kita rasionalkan dulu ya. Jadi kita kalikan dengan akar 3. 20 dikali akar 3, 20 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Maka kita dapatkan CC aksen sama dengan 20 per 3 akar 3. Nah, karena CC aksen ini juga berhimpit dengan diagonal ruang CE, maka kita bisa gunakan nih cara ringkas tadi. Kita gambarkan dulu segi empatnya. Garis CE itu terletak pada bidang persegi panjang ACGE. Kita gambarkan dulu persegi panjangnya.
A aksen itu terletak di tengah-tengah EG seperti ini. Nah, kalau garis AA aksen ini kita duplikasi, maka akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ternyata garis EG itu terbagi lagi menjadi 3 daerah atau 3 garis yang sama panjang, di mana CC aksen itu merupakan 2/3 dari CE. AE itu adalah rusuk panjangnya 10, AC itu adalah diagonal sisi, itu rusuk akar 2, karena rusuknya 10 jadi 10 akar 2. Maka untuk mencari EC kalian bisa gunakan Pitagoras karena EAC itu adalah segitiga siku-siku di A, atau bisa menggunakan rumus singkat atau juga menggunakan pengetahuan kalian bahwa diagonal ruang di dalam kubus itu selalu sama dengan rusuk akar 3 ya. Nah, karena di sini ada faktor yang sama 10, maka Ibu gunakan cara cepat aja ya. Dan EC-nya adalah garis terpanjang karena dia berada di depan siku-siku, maka bilangan di dalam akarnya tinggal kita jumlahkan, jadinya EC sama dengan 10 akar 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 10 akar 3. Jadi CC aksen itu sama dengan 2/3 dari CE. CE-nya 10 akar 3, maka tinggal dikalikan 2/3 kali 10, jadinya 20/3 akar 3. Nah, sekarang kalian bisa lihat hasilnya sama ya. Jadi terserah kalian mau gunakan cara yang mana, tapi ingat, kalau menggunakan cara cepat, itu ada syarat dan kondisi yang harus dipenuhi, yaitu panjang garis yang dicari itu berhimpit dengan diagonal ruang. Oke. Begitu saja anak-anak pelajaran kita tentang jarak titik ke bidang. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.